Hai, saya Astron. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban-jawaban saya pada kuis 11. Kuis 11 ini temanya adalah audit estimasi, akuntansi, dan audit pihak berelasi. Oke, saya mulai dari pertanyaan pertama ya. Bagaimana konsep nilai wajar menurut SAK? Jadi, menurut PSAK 68, nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk penjualan aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan sebuah kewajiban gitu. Nah, antara pelaku pasar dan tanggal pengukuran. Jadi, waktu mengalihkan si liabilitiesnya ini harus diketahui juga tanggal berapa pengukurannya, karena kan misalnya kita ngomongin aset dolar gitu kan, dolar kan naik turun, jadi berapa tuh nilai wajarnya. Terus dari segi agingnya dan seterusnya. Jadi kita harus tidak hanya dari segi nilainya tapi dari tanggalnya juga kapan. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 1B. Apa yang disebut dengan estimasi akuntansi dalam SAK? Jadi accounting estimate adalah nilai yang mendekati suatu nilai uang yang digunakan jika ada pengukuran yang tepat. Jadi emang kita harus tahu berapa nih estimasi nilainya. Contohnya seperti instrumen keuangan, umur manfaat sebuah aset. Jadi misalnya kita beli aset ini 5 tahun lagi tuh kira-kira kita jual berapa ya, nilai sisanya berapa. Nah, itu salah satu contohnya dari estimate accounting. Pertanyaan nomor 1 yang C, siapa yang bertanggung jawab untuk membuat estimasi akuntansi? Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi kepantasannya si estimasi akuntansi ini. Tapi estimasi akuntansi ini dibuat oleh manajemen sendiri gitu. Ya contohnya kayak tadi ya, kalau misalnya nilai sisa tuh berapa, kan waktu mau dibuat depresiasi manajemen yang menilainya. Oke, pertanyaan 1D, jelaskan apa yang dimaksud dengan keberpihakan manajemen dalam membuat estimasi akuntansi. Jadi kalau disebut berpihak udah jelas dia nggak netral dalam melakukan estimasi. Saya ambil contohnya yang tadi lagi ya biar nyambung. Misalnya nilai sisa itu diestimasi berdasarkan kepentingannya dia. Nanti kalau saya beli nih biar murah nih, jadi saya kecil-kecilin. Jadi barang-barang kantor kalau yang udah mau dijual tuh dia belinya cuma dengan harga murah. Jadi adanya ketidaknetralan. Saya coba gambarin dalam sebuah contoh biar pengertiannya jadi lebih gampang ditangkap. Lalu alasan apa yang membuat auditor eksternal perlu menilai estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen? Jadi kenapa perlu menilai resikonya? Karena adalah resiko saji material. Pertimbangannya tuh dari besar estimasinya, jumlahnya, dan signifikansinya. Nah, itulah risiko-risiko yang harus diperhatikan oleh auditor. Oke, yang F, 1F maksud saya, apa risiko yang perlu dipertimbangkan auditor eksternal mungkin terjadi estimasi akuntansi? Yang pertama, luasnya manajemen judgment. Seberapa luas sih resiko-resiko itu yang perlu dilihat? Kalau misalnya tadi ya judgementnya ini nggak terlalu luas kok aspeknya yang dipertimbangkan. Terus sensitivitas, asumsi-asumsi, teknik pengukuran yang diakui. Jadi ya kita teknik pengukuran itu juga menurut standar-standar yang harus diakui. Nah, kita harus melihat risiko-risiko dari situ. Terus panjang forecast periodnya, ketersediaan data yang andal. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, wah ini resikonya tinggi nih karena manajemen sendiri nggak punya data apa-apa gitu untuk melakukan estimasi tadi. Terus berapa banyak estimasi yang telah digunakan. Jadi kalau misalnya estimasi accounting yang digunakan oleh si manajemen ini emang udah sering dipakai oleh perusahaan lain, oleh entitas lain gitu. Nah, biasanya estimasi itu memiliki risiko yang lebih rendah gitu. Dan yang terakhir adalah kerentanan terhadap manajemen bias. Jadi ya balik lagi kayak tadi ya, kalau misalnya tidak ada netralitas biasanya ada terjadi manajemen bias. Oke, yang G, 1G, asersasi apa yang perlu diuji dalam menguji estimasi akuntansi. Jadi asersasi yang perlu diuji adalah asersasi nilai atau alokasi yang digunakan untuk merahasiakan apakah komponen-komponen dalam estimasi ini nilainya itu mendekati satu nilai uang gitu. Jadi
nggak bisa dia tuh terlalu jauh gitu. Oke, yang 1H, bagaimana mengaudit pengendalian dalam kurung POC atas estimasi akuntansi. Pengujian atas sebuah estimasi akuntansi meliputi pengujian akurasi data. Jadi kita ngomong di sini kalau misalnya sebuah estimasi akuntansi dia memerlukan akurasi data yang tinggi, sehingga estimasi tersebut dapat digunakan. Kalau enggak, ya tadi seperti yang saya sudah jawab di pertanyaan sebelumnya, aspek-aspek yang terkandung di dalam estimasi akuntansi. Oke, selanjutnya masih di nomor 1I, bagaimana audit transaksi saldo, dan melakukan prosedur analitis untuk estimasi akuntansi. Nah, prosedurnya ada beberapa. Yang pertama adalah mengaudit pengujian substantif, seperti yang sudah diajarkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kita bisa melakukan pengujian substantif terhadap transaksi-transaksi tersebut dan kelompok-kelompok akun yang tadi yang ditetapkan estimate accounting-nya. Lalu melakukan pengauditan substantif terhadap saldo, dan yang terakhir melakukan pengujian substantif analisis. Oke, saya langsung lanjut ke nomor 2. Nomor 2A, siapa yang termasuk sebagai pihak berelasi sesuai PSAK? Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan. Jadi yang berkaitan dengan orang atau entitas yang menyiapkan laporan keuangannya, itulah yang kita sebut dengan pihak berelasi. 2B, pertanyaan selanjutnya, kemungkinan apa saja yang dapat terjadi dalam transaksi dengan pihak berelasi? Jadi ada 3 kemungkinan yang menurut saya dapat terjadi. Yang pertama adalah hubungan pihak relasi sering disembunyikan. Nah, disinilah sebenarnya cikal bakal terjadinya fraud ya, karena tadi relasinya nggak jelas nih, dan ini bisa terjadi semacam kolusi, terus manipulasi, nepotisme. Jadi seperti di kasus saya, PT Bumi Citra Laras, waktu itu kan relasinya sebenarnya tidak terlalu diketahui oleh manajemen. Siapa nih PT, tiba-tiba dia jadi subkontraktor dan seterusnya, dan ternyata dia juga bukan PT yang biasa ngerjain konstruksi, atau ada di situ aja gitu. Jadi jelas relasinya nggak jelas. Terus yang kedua, sistem informasi yang tidak berfungsi. Terus manajemen mungkin mengetahui adanya pihak-pihak yang berelasi dengan dan memiliki hubungan yang istimewa. Nah, kemungkinan ini ini yang dapat terjadi dalam transaksi pihak berelasi. Lalu 2C, pertanyaannya adalah asas-asas apa saja yang perlu diuji dalam transaksi pihak-pihak tersebut. Yang pertama, kita harus memperoleh bukti audit yang cukup tepat tentang asesisi manajemen terkait sifat transaksi dari pihak-pihak yang berelasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mempertimbangkan informasi eksternal atas saldo akan memberikan bukti terpercaya. Jadi harus ada konfirmasi eksternal. Nah, berkaca lagi dari kasus yang saya buat dalam TB1, ini nggak ada nih konfirmasi eksternal. Jadi begitu dia bikin faktur-faktur bodong, auditnya itu tidak mengkonfirmasi terhadap melakukan konfirmasi eksternal, sehingga loloslah dari screeningnya auditor. Dan yang terakhir, memberikan kolektabilitas dan penilaian saldo akhir periode. Oke, lanjut ke pertanyaan 2D. Contoh transaksi dengan pihak berelasi. Contoh transaksi pihak berelasi yakni adalah pembelian atau penjualan barang, baik itu barang jadi maupun barang yang setengah jadi. Oke, yang E, bagaimana 2E maksud saya, bagaimana cara mengaudit pengendalian atas transaksi yang Anda contohkan tersebut. Jadi misalnya kita melakukan transaksi jual beli dengan cara pemilihan sampel atau pendekatan proposisi sampel. Jadi kita bisa menggunakan tadi proposisi sampel dengan kriteria yang telah kita tentukan. Nah, itu caranya kira-kira. Oke, ini adalah
pertanyaan 2F, bagaimana mengaudit transaksi saldo dan prosedur analitis atas transaksi yang dan berikan contoh. Mengaudit pengujian substantif, kita dapat melakukan pengujian substantif atas saldo, lalu pengujian substantif atas transaksi, dan pengujian substantif analisis. Demikian adalah jawaban-jawaban saya yang saya sudah presentasikan dalam kuis 11 ini. Semoga ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam jawaban-jawaban tersebut karena saya juga masih belajar. Terima kasih.